Kapolsek Cidahu Sukabumi. Hari ini mungkin yang dilaporkan berapa orang, Bang? Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LT terkait penistaan agama itu kita akan melaporkan sekitar 3 orang. Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri untuk tegak lurus dan tidak. Akhirnya memang bangke itu tidak bisa disimpan, ya. Seperti apapun bangke itu disimpan, pasti akan tercium juga, teman-teman. Itulah yang terjadi dengan kasus intoleransi yang ada di Cidahu. Jadi jangan heran mengapa kita melihat ada aparat kepolisian pas kejadian cuman petantang-petenteng gitu, pelangak-pelongok ngeliatin, ya, nonton. Kapolsek AKP Endang Selamat diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan Menteri Agama jelaskan kepada rakyat Indonesia, negara kita negara Pancasila. Setiap ada kasus intoleransi, setiap ada gereja ditolak, setiap ada ibadah Kristen dibubarin, itu Saya belak-belakan aja nih, Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Ini mau dikasihkan ke DKM masjid semua yang ada di sini. Baik, hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Selamat diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah keos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Gitu. Mungkin rekan saya menambahkan. Ya, agenda kami selanjutnya kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami itu sudah terpenuhi. Hari ini mungkin yang dilaporkan berapa orang, Bang? Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LT terkait penistaan agama itu kita akan melaporkan sekitar 3 orang. Berarti 3 orang ini siapa aja, Bang? Ada inisial? Kami juga kepala desa, RT dan satu lagi Tokoh agama lah. Oh ya, sorry, 4. Ada tokoh agama juga. Terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC Partai Besar. Mungkin laporan ini terkait apa, Bang? Laporannya terkait pasal berapa? Mungkin laporannya terkait apa? Mungkin terkait apa dilaporkannya? Yang kami laporkan ini terkait penistaan agama. Di mana ada kalimat-kalimat mereka yang mengatakan bahwasanya apabila agama lain yang beribadah di tempat itu sudah mengotori kampung halaman mereka. Jadi itu yang sangat berbahaya ya, perkataan tersebut, karena ini kan agama apapun di Indonesia ini kan dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi mereka sudah melanggar konstitusi juga gitu. Jadi mereka melanggar hak manusia untuk beribadah di negara ini. Bukan karena adanya masalah itu kan menyebabkan trauma juga nih bagi anak-anak. Ya. Sehingga tidak mau pergi ke gereja, apakah dalang yang itu juga akan
Oh iya, dalam LP kami pun ya saya nggak tahu nanti apakah nanti kebijakan penyidik dijadikan satu LP atau nanti dipisah. Bahwasanya kami juga melaporkan tentang kekerasan terhadap anaknya juga, karena anak-anak mengalami trauma berat dan sekarang mereka lagi dalam proses penyembuhan untuk mental mereka. Berarti itu salah satu alasan nantinya mau datang ke Komnas ya? Oh iya, nanti sekitar jam 3 kami sudah berkoordinasi, kami diundang ke Komnas HAM. Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri untuk tegak lurus dan tidak berpihak, karena kan yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Cidahu itu terlihat sangat berpihak ke salah satu agama, sedangkan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena sudah jelas, jadi kami minta proses hukumnya bisa ditegak luruskan, bisa diproses secepatnya juga. Akhirnya memang bangke itu tidak bisa disimpan, ya. Seperti apapun bangke itu disimpan, pasti akan tercium juga, teman-teman. Itulah yang terjadi dengan kasus intoleransi yang ada di Cidahu ini. Jadi jangan heran mengapa kita melihat ada aparat kepolisian pas kejadian cuman petantang-petenteng gitu, pelangak-pelongok ngeliatin ya, nonton seperti nonton kuda lumping gitu kan. Tidak bertindak apa-apa. Akhirnya saya menarik benang merahnya, teman-teman, dengan statement dari Kapolseknya bersamaan dengan si kepala desa, bahwa ketika mereka membubarkan aksi intoleransi itu, ya, dia berjanji, ya, katanya kami berwenang, ya, dalam hal ini. Jadi siapapun yang beribadah di luar agama kita akan dihentikan gitu. Wow. Akhirnya dia mendapat aplaus ya dari para legion-legion itu, teman-teman ya. Wow, luar biasa Pak Kapolsek kita gitu kan. Hebat. Dan juga kita melihat kepala desanya, ya, waktu bertemu dengan Bapak KDM. Wow, playing victimnya luar biasa, teman-teman ya. Ternyata memang dia satu jenis dengan para pelaku intoleransi itu, teman-teman. Ya, semuanya sama itu, Kapolsek, kepala desa, ya kan? Dan para pelaku-pelaku intoleran ini, para kriminal-kriminal ini, teman-teman, sama gitu. Ya, jadi mereka saling mendukung gitu ya, saling mendukung, begitu kan? Si kepala desa pakai nangis-nangis Bombay, bicara dengan Bapak KDM supaya orang-orangnya yang 7 tersangka 9 sekarang itu dibebaskan ya. Anak-anak mereka masih kecil-kecil, kerjanya serabutan, bla 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 ya, yang sama sekali itu tidak ada dasar hukum, tidak diletakkan pada hal-hal yang demikian gitu ya. Aduh. Jadi capek kita ngomong ya, teman-teman ya. Kapan negara ini bisa maju? Sepertinya masih jauh panggang dari api. Kalau aparat pemerintahannya saja seperti itu, kepala desa itu perpanjangan tangan, ujung tombak dari pemerintahan daerah sebenarnya, iya kan? Gubernurnya seperti apa, kepala desanya seperti apa, nggak nyambung, teman-teman ya. Jadi jangan-jangan KDM nanti mengalami banyak benturan, iya kan? Itu di ujung jalan, teman-teman. Kemana ini visi misi KDM akan perginya kalau kepala desa seperti ini gitu, iya kan? Aduh. Bener-bener satu ke barat, satu ke timur, nggak nyambung ya. Jadi kalau bisa Bapak KDM langsung dievaluasi semua ya, semua kepala desa yang ada di Jawa Barat ini. Karena maaf ya, Jawa Barat ini itu terkenal dengan intolerannya, sangat terkenal gitu kan, number 1 di Indonesia ini gitu. Itu di mana salahnya? Ya harus dievaluasi tuh, ya kan? RT, kepala desa, lurah, camat, ya dievaluasi, Kapolresnya dievaluasi semuanya gitu. Kalau bisa Pak dibawa ke barak militer, Pak.
dibawa ke barak militer, ya, dikarantina di sana, dicuci otaknya, diisi dengan nilai-nilai yang benar, yang bisa menjadikan Indonesia ini lebih maju lagi, nilai-nilai toleransi, ya, kemudian diajarin lagi Pancasila, mengapa negara kita berdasarkan Pancasila, gitu kan, apa artinya sila ke-1 sampai sila ke-5 itu maknanya apa, diajarkan lagi, Pak, supaya mereka paham gitu, ya. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 seperti apa, gitu kan, harus diajarkan lagi, gitu. Mereka nggak ngerti sama sekali gitu. Mereka adalah alat negara, ya, seperti Kapolsek. Harusnya dia mengedukasi masyarakat yang menggila saat itu gitu. Masyarakat awam yang nggak ngerti apa-apa, ya kan? Karena sudah dicuci otak mungkin di masjid-masjid bahwa hanya agamanya yang benar, kafir harus diperangi dan sebagainya. Ya, itu harus dicuci otak, Pak. Ya, harus dibawa ke barak militer deh. Ya, bawa ke barak militer dengan penanganan khusus gitu. Nggak bisa, Pak, nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, Bapak nggak akan bisa mencapai apa yang Bapak impikan. Goal Bapak akan patah di tengah jalan. Yakin sama saya, ya. Goal Bapak untuk membuat Jawa Barat ini maju itu tidak akan sampai, Pak, karena ujung tombaknya adalah Kapolsek, ya, dan kepala desa, Pak, lurah, RT. Mereka inilah yang harus Bapak kumpulkan, Bapak edukasi, ya, supaya menyatu gitu apa yang Pak KDM inginkan dan yang mereka lakukan, supaya mereka paham. Kalau enggak, ya mimpi aja deh. Mana suara Bapak Menteri Agama Nazarudin semenjak mengeruaknya kasus pembubaran acara ibadah ritual rohani di Cidahu, bahkan penolakan warga terkait izin pembangunan rumah ibadah di Cimodong yang sudah ada IMB-nya, masih tetap Pak Menteri Agama membisu. Padahal Pak Menteri Agama adalah Menteri Agama untuk semua agama di Indonesia. Ya, shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya kita terus mengawal kasus ini dan kita terus menyuarakan keadilan untuk negeri ini. Bagi mereka yang dirampas haknya, kita terus suarakan supaya pemerintah, penegak hukum itu bisa memberikan keadilan bagi mereka yang haknya dirampas oleh para pengecut. Dan biarlah kiranya para pengecut ini benar-benar diproses secara hukum, teman-teman, ya, benar-benar diperiksa semua. Nah, teman-teman, kita tidak tahu di mana sekarang Menteri Agama, kenapa sampai saat ini tidak memberikan tanggapan atau respon pada kasus yang terjadi di Sukabumi. Nah, teman-teman, ini seolah-olah ada pembiaran dan seperti tidak ada tugasnya Menteri Agama ini, tidak ada kerjanya, teman-teman, ya. Nah, makanya kita lihat bagaimana pidatonya dulu menggebu-gebu. Dia mengatakan bahwa kita harus berbeda dengan Menteri Agama yang sudah lalu-lalu. Kita harus menciptakan sesuatu yang baru. Kita harus membuat semuanya sukses. Kerukunan beragama harus bersatu, begini, begitu, begini, begitu. Nah, teman-teman, itu statement dia dalam pidatonya sebagai Menteri Agama pada kala itu. Tetapi faktanya di lapangan, teman-teman, sama sekali satu kata pun tidak dia keluarkan ketika terjadi kasus-kasus tindakan intoleran. Dan juga pihak korban, khususnya teman-teman, ya, khususnya pemilik villa itu sudah melaporkan pihak-pihak yang bersangkutan, teman-teman, ya, yang terkait seperti Kapolsek, RT, dan lain sebagainya, itu sudah dilaporkan. Dan kiranya Propam itu bisa profesional dalam menangani kasus ini, dalam memeriksa mereka. Jangan ada kompromi, teman-teman, ya, karena seringkali terjadi kalau sudah pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka seolah-olah ada kompromi. Tapi harapan kita kali ini jangan sampai ada kompromi kepada mereka, karena kalau tidak, teman-teman, akan ada lagi tindakan-tindakan seterusnya. Karena kalau kasus ini atau para pelaku ini dibela saat ini, teman-teman, maka pelaku yang lain nanti akan muncul di kemudian hari
untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi teman-temannya, untuk mempersekusi rumah ibadah, membubarkan ibadah. Mereka tidak segan-segan ke depannya nanti kalau mereka-mereka yang provokator ini tidak diproses secara hukum. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Memang sudah banyak pihak-pihak lain yang menanggapi, merespon teman-temannya. Justru orang-orang lain atau tokoh-tokoh publik lain, teman-teman, itu lebih cepat responnya daripada Menteri Agama. Orang lain cepat menanggapi, mengutuk keras tindakan mereka, tetapi Menteri Agama kita tidak tahu apakah dia masih tidur atau bagaimana teman-temannya. Sejauh ini dia tidak memberikan satu respon pun terkait masalah yang terjadi di Sukabumi. Nah teman-teman, harapan kita semua bisa menjaga kesatuan, dan terlebih-lebih doa kita para korban yang ada pada saat itu, khususnya anak-anak, itu bisa benar-benar mendapat keadilan, dan juga yang pemilik villa, dan terlebih-lebih para pelaku benar-benar diadili teman-teman, sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.